Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast BBBK Jakarta Insight. Bertemu kembali kita hari ini bersama saya, Danita Amir Widya Iswara, Ahli Madya BBBK Jakarta, juga sekaligus penyuluh anti korupsi. Salam anti korupsi. Baik Sobat Podcast, hari ini kita akan berbincang-bincang. Sebelumnya kita akan mulai, apa sih yang akan kita bincangkan? Kita akan mulai dengan pantun ya. Nanti berikan cakepnya ya untuk pantun saya. Sarapan pagi dengan roti isi. Cakep. Paling enak ditemani dengan segelas kopi. Cakep. Mari kita bahas tentang gratifikasi supaya kita terhindar dari delik korupsi. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan gratifikasi. Untuk itu bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Duta Prestasi dari Kementerian Kesehatan, juga sekaligus sebagai Kepala BBBK Jakarta. Kita akan sambut Bapak Dr. Sugianto, Master of Applied Science, yang sekaligus sering kita sebut dengan Pak Gi. Izin ya Pak? Ya, baik. Apa kabar Pak Gi? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih ya. Atas kesediaan dan waktu Bapak untuk berbincang-bincang di podcast kita kali ini. Ya, saya sangat senang bisa hadir di sini ya untuk apa ya, bincang-bincang lah dengan Bu Danita ya tentunya ya. Terutama terkait dengan anti gratifikasi. Baik. Yeah. Baik Pak, jadi hari ini kita bicara soal gratifikasi. Jadi seperti kita ketahui ya Pak ya, gratifikasi itu kan kalau kita maknai itu seperti pemberian dalam arti luas. Nah, terkait dengan kita di BBBK Jakarta, di mana kita sebagai Balai Pelatihan Kesehatan Jakarta, kita sering berkomunikasi dan berinteraksi ya dengan teman-teman di daerah, baik peserta maupun institusi kesehatan terkait dengan pelatihan. Nah, adakah di BBBK Jakarta ini menurut Bapak terkait dengan gratifikasi itu ada kejadiannya? Kalaupun ada, boleh disebutkan Pak, kira-kira bentuk gratifikasi yang ada tuh apa saja Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Danita. Selamat pagi semuanya, barangkali kepada Sobat Podcast BBBK Jakarta Insight ya. Mungkin sebelum menjawab Bu Danita, saya sampaikan bahwa BBBK Jakarta ini adalah kepanjangan dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta. Kita merupakan satu institusi ya, di bawah Kementerian Kesehatan. Dan tugas fungsi dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan ini adalah memang menyelenggarakan kegiatan pelatihan ya untuk tenaga-tenaga kesehatan khususnya. Dan pertanyaan tadi barangkali sangat menarik ya, Bu Danita, bagaimana dengan gratifikasi yang ada di BBBK Jakarta. Jadi karena kita sebagai lembaga pelatihan, tentu potensi untuk gratifikasi itu sangat ada, sangat mungkin. Ya, Pak, ya? Ya. Jadi misalnya contohnya kalau kegiatan penyelenggaraan pelatihan misalnya ya. Kadang-kadang nanti mungkin ada pelatihan kan dari seluruh Indonesia nih. Betul, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka datang ke sini, kadang-kadang kemudian memberi oleh-oleh ya kepada fasilitator atau kepada pengajar lah ya, atau kepada teman-teman Widya Iswara atau mungkin kepada petugas kita gitu. Ya, dan itu sangat-sangat mungkin terjadi. Atau barangkali mungkin pada saat kita kegiatan di lapangan misalnya bersama dengan mereka, terus kemudian dijamu secara berlebihan gitu ya, kira-kira begitu ya. Kemudian juga dikasih oleh-oleh dan segala macam. Ini potensi-potensi yang tentunya mungkin ya terjadi di BBBK Jakarta ini. Baik, jadi kemungkinan itu ada ya Pak ya terkait dengan pemberian gratifikasi. Nah, menurut Bapak kira-kira dampak dari pemberian gratifikasi terkait dengan kualitas pelayanan kita bagaimana Pak? Nah ini menurut kami sebenarnya memang
dampaknya ini dari sisi peserta lah, taruhlah ya. Misalnya, ada salah satu peserta yang memberikan gratifikasi. Terus kemudian taruhlah satu pelatihan lah. Satu pelatihan, misalnya pelatihan apa itu, misalnya pelayanan daerah lah, kira-kira gitu ya. Dia nanti akan bertugas memberikan pelayanan daerah di daerah gitu. Nah sebenarnya nih yang bersangkutan ini tidak kompeten gitu, atau mungkin di bawah standar gitu ya. Tapi gara-gara mungkin ada gratifikasi, terus kemudian sangat memungkinkan mereka terus dianggaplah kompeten lah ini kira-kira gitu. Nah ini dari sisi peserta barangkali dilihatnya itu sebenarnya pesertanya kan tidak layak untuk lulus misalnya begitu ya. Betul, tapi terus kemudian menjadi lulus. Nah ini ada semacam ketidakadilan dari peserta lah. Dan dampaknya barangkali dari peserta nanti kalau pelatihan nanti di BPBK Jakarta itu kayak begitu deh kayaknya begitu. Nanti tidak ada percaya dengan dengan penyelenggara pelatihan gitu. Kalau di sana itu gampang, nanti tinggal di ini nanti akan bisa lulus itu. Padahal kan kita tidak berharap begitu. Nah dampak yang lebih luas barangkali kalau kemudian yang bersangkutan itu sebenarnya kurang kompeten, terus kemudian diluluskan, bagaimana nanti pada saat mereka memberikan pelayanan di masyarakat. Bisa dibayangkan masyarakat diberikan pelayanan oleh tenaga-tenaga yang sebenarnya tidak kompeten. Itu akan substandar lah pelayanannya, jadi tidak maksimal, dan dampaknya pasti ke masyarakat. Ini menurut kami dari hal yang sepele, yang kecil itu dampaknya bisa sangat luas, bisa berdampak sampai ke penurunan pelayanan kesehatan. Ini yang betul-betul ya kita jaga betul. Ya, bagaimana agar penyelenggaraan pelatihan ini benar-benar kualitasnya bagus, ya tidak ada gratifikasi, kemudian ya kita bisa adil, objektif, ya sehingga betul-betul yang kita hasilkan ini lulusan-lulusan pelatihan yang bagus, sehingga nanti pada saat memberikan pelayanan juga memberikan pelayanan yang prima. Itu yang kita harapkan. Baik, jadi dampaknya itu dari sebuah pemberian saja ya Pak ya, itu dampaknya bisa luas ya, sangat luas. Kita menurunkan derajat kesehatan masyarakat juga bisa ya Pak ya. Iya, betul. Nah berarti kita harus ada kiat-kiat kali ya Pak ya, untuk mengurangi atau membudayakan budaya anti gratifikasi. Nah kira-kira di BPK Jakarta apa yang sudah dilakukan Pak? Jadi kalau di kami, di tempat kita ya BPBK Jakarta, misalnya pada saat kita mau menyelenggarakan pelatihan nih, jadi biasanya nanti kalau ada surat pemanggilan sudah ditegaskan di situ bahwa peserta ini tidak boleh melakukan gratifikasi pada saat pemanggilan peserta. Jadi dia baca, pimpinannya juga baca gitu. Jadi sudahlah, tidak usah memberikan apapun ya kepada BPBK, petugas BPBK, fasilitator atau apapun. Itu sudah ditegaskan. Nah itu kadang-kadang ya tetap kita kuatkan lagi. Pada saat mereka datang, kemudian pembekalan, ya kita berikan lagi pembekalan bahwa pada saat di sini tidak boleh memberikan gratifikasi. Bahkan mereka kita minta untuk membuat semacam komitmen. Ya, untuk tidak memberikan gratifikasi. Itu. Jadi prosesnya memang dari mereka dipanggil, kemudian datang, dan kemudian pada saat penyelenggaraan, selama penyelenggaraan kadang-kadang kan ada pelatihan yang cukup lama ini. Betul. Ya, ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan begitu ya. Oh, ini sudah kenal, sudah baik nih kayak gitu. Nah, ini juga kita tekankan kembali ya untuk tidak memberikan gratifikasi atau pemberian apapun lah. Ya kepada pimpinan, pada saya misalnya, kepada teman-teman fasilitator, atau kepada staf. Ya staf ini yang dari front office sampai nanti yang ngurusi di asrama atau mungkin di ruang makan, itu semua tidak diperkenankan. Gitu. Baik, jadi dari BPK Jakarta sendiri, dari manajemen sudah ada kebijakan ya Pak ya, terkait dengan bagaimana supaya budaya anti gratifikasi itu sudah ditegakkan. Betul. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran pegawai BPK Jakarta terkait dengan budaya anti gratifikasi ini, Pak? Nah, jadi ini penting ya tadi barangkali. Jadi kalau pada peserta kan kita sudah oke lah, kita tekankan begitu ya. Nah, ini yang tidak kalah penting memang kita bagaimana membangun kesadaran, membangun budaya pada seluruh pegawai yang ada di tempat kita.
ya. Karena korupsi ini kan budaya. Jadi kita juga melawannya dengan budaya anti korupsi. Jadi harus kita bangun tidak hanya sekali, 2 kali, harus berkali-kali, harus terus-menerus continue. Tadi tidak harus ini sudah kemarin sudah, tidak bisa begitu. Jadi harus terus continue. Makanya kepada teman-teman barangkali kepada WI kami sampaikan sudah nanti ada materi-materi tentang anti korupsi nih di pelatihan. Terus kemudian ada WI mungkin sebagai penyuluh anti korupsi karena gitu ya. Terus kemudian juga sudah kita pampang banner-banner yang banyak lah tentang tolak gratifikasi ya. Kemudian kita ada pertemuan dengan staf ya, kita sampaikan bahwa tidak boleh menerima apapun, pemberian apapun ya dari peserta. Misalnya pada saat mereka mengantar peserta kemana gitu ya dengan kendaraan, atau mereka memfasilitasi harus sampai ke asrama atau harus di front office, enggak. Itu sudah bolak-balik kita sampaikan sehingga budaya-budaya itu akan terbangun sampai kemudian pada saat kita apel ya, saat siap Senin kan kita ada apel pagi itu ya, itu terus kita gelurakan ada cerita-cerita integritas dari pegawai bahwa pengalaman-pengalaman bagaimana mereka menegakkan integritas, bagaimana mereka menolak untuk gratifikasi, itu perlu di-share juga dengan teman-teman yang lain sehingga teman-teman ini terus terinformasi ya, sehingga budaya-budaya itu akan tumbuh. Jadi tidak usah khawatir, pokoknya yang penting kita mencari rezeki yang halal dari bekerja yang baik, cukuplah itu. Oke, baik. Jadi dari penjelasan pagi tadi, Sobat Podcast, jadi kita bisa ketahui ya di BPK Jakarta sudah sedemikian rupa ya Pak ya, kita membudayakan dan membuat kebijakan terkait budaya anti gratifikasi. Sepertinya sudah cukup banyak yang kita bahas ya Pak untuk bincang-bincang kali ini. Sebelum kita tutup, adakah Bapak memberikan closing statement? Nah, jadi gini Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita ada dilema ya. Misalnya ini sudah dibawakan ini ya sudah, kalau misalnya itu ya misalnya diterima segera dilaporkan, tidak apa-apa, dilaporkan sebelum 30 hari ya, dilaporkan kita ada UPG nih di kita nih ya, dilaporkan nanti nih kita, atau mungkin melaporkan langsung ke linknya KPK boleh, kan ada gratifikasi online tuh yang go.kpk.id itu ya. Jadi di situ langsung bisa menyampaikan, atau barangkali Bapak Ibu teman-teman juga kalau ada melihat teman-teman yang lain yang melakukan ya dilaporkan aja ke kita, ke pimpinan gitu. Nanti akan kita berikan teguran sampai mungkin sanksi lah kayak begitu ya. Jadi artinya ayolah kita bangun sama-sama, kita bangun trust ya bahwa BPBK Jakarta ini memberikan pelayanan yang prima begitu ya, sesuai dengan semboyan kita ini diklat berkualitas, SDM dan cerdas ya, itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Gi atas waktunya untuk berbincang-bincang kita kali ini. Jadi buat Sobat Podcast BPK Jakarta Insight, terutama untuk peserta ya Pak ya. Jadi pastikan jangan repot-repot untuk membawa pemberian apapun ya Pak. Karena kalau memberi terpaksa nanti kita harus laporkan. Ya, harus kita laporkan. Buat teman-teman juga buat di Jakarta, pelaporan itu bisa langsung ke UPG kita ya Pak. Betul, UPG, boleh langsung ada UPG kita. Atau langsung ke lapor ke aplikasi Goal ya, di KPK. Betul. Baik, terima kasih pada Pak Gi atas waktunya. Kita akan bisa bertemu kembali. Untuk teman-teman Sobat Podcast, terima kasih atas waktunya untuk menyimak. Tadi kita mulai dengan pantun Pak. Saya akhiri juga dengan pantun ya. Boleh kembali cakepnya teman-teman. Pergi ke masjid membeli tas. Cakep. Tas cantik dibeli dari kota Mekah. Cakep. Mari kita jaga integritas supaya hidup penuh berkah. Baik, sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.